Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hadina ila siratim mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semuanya, para jamaah yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, semakin bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Baik teman-teman para jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang hukum wakaf di ayat kedua dalam surah Al-Asr. Apakah hukumnya haram ataukah boleh? Karena pengalaman pribadi saya di saat sedang menyimak bacaan orang lain atau mendengar bacaan imam, entah itu imam masjid atau imam musola atau sang qori yang sedang mendapatkan tugas untuk qiraah, sering saya mendengar dari bacaan mereka pada surah Al-Asr ini ayat kedua mereka berhenti. Kemudian ada yang mendengarkan, muncul pertanyaan, kenapa mereka berhenti? Ini kan haram wakaf, nggak boleh berdiri lafi khusr, nggak boleh. Mereka menjawab, tidak apa-apa, ini kan di akhir ayat kan tidak apa-apa. Lantas bagaimanakah sebenarnya hukum wakaf di ayat kedua dalam surah Al-Asr? Baik, mari kita sama-sama membahasnya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa surah Al-Asr ini termasuk salah satu surah yang pendek, jumlah ayatnya cuma ada 3. Ini makkiyah, berada di juz 30. Baik teman-teman yang saya hormati, mari kita bahas apakah boleh berhenti di ayat kedua dalam surah Al-Asr ataukah tidak boleh. Memang banyak keterangan dan pendapat para ulama yang mengatakan al-ulama lahu ra'yani fi hadhil mas'alah ala hasabi tafsirihi li kalimatil insan hada, faminhum man yaj'aluha syamilatan lil mu'mini wal kafir, faminhum man yaqsuruha 'alal kafir. Idan idza kana al-insanu yutlaqu 'alal kafiri fajaizun ayyakifa fi hadhil ayah. Jadi para ulama itu ada dua pendapat dalam permasalahan ini sesuai penafsiran mereka pada kalimat al-insan. Innal insana, al-insan. Bagaimana penafsiran para ulama? Mereka ada yang menafsirkan bahwa maksud dari al-insan ini yaitu semua manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman, baik beriman ataupun kafir, atau non muslim atau non mukmin. Ada yang menafsirkan bahwa maksud dari kalimat al-insan bukan semua manusia, tapi al-insan ini khusus orang kafir. Jadi apabila kita mengambil pendapat yang memaknai, yang menafsiri al-insan ini yang dimaksud adalah orang kafir, maka seorang qori diperbolehkan untuk berhenti di ayat kedua lafi khusr. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim,
wal 'asri innal insana lafi khusr. Boleh berhenti di khusr. Kenapa? Mereka berpendapat bahwa al-insan ini maksudnya adalah orang kafir atau non-muslim. Jadi memang sesungguhnya orang-orang non-muslim sungguh dalam kerugian. Kecuali siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau orang mukmin tidak rugi. Beruntung orang yang mukmin rugi. Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh di saat kita membaca Al-Quran pada ayat kedua dalam surah Al-Asr berhenti, innal insana lafi khusr, tidak apa-apa. Kemudian bagi yang menafsirkan yang kedua, bagi yang menafsirkan bahwa maksud al-insan ini adalah semua manusia, baik yang soleh atau toleh, baik mukmin atau ghairu mukmin, mukmin atau non mukmin, soleh atau tidak soleh, semua dinamakan manusia. Maka dari itu apabila kita menafsiri al-insan semua manusia, maka kita tidak boleh berhenti di ayat kedua dalam surah Al-Asr. Misalnya, innal insana lafi khusrin illa, tidak boleh berhenti di lafi khusr. Kenapa? Nanti artinya fatal. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Masa semua manusia rugi? Padahal manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Makanya untuk menghilangkan pemahaman yang khawatir salah, para ulama ahli Quran mufassirin menghimbau atau mewajibkan bagi sang qari untuk melanjutkan bacaannya dan tidak boleh berhenti di khusr. Membacanya diteruskan, innal insana lafi khusrin illa, tidak boleh berhenti di khusr. Jadi sesungguhnya semua manusia sungguh dalam kerugian, kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan selalu memberi nasihat, berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi intisarinya bahwa permasalahan hukum wakaf di ayat kedua dalam surah Al-Asr ini terjadi dua perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Silahkan bagi siapa saja ingin mengambilnya, yang memang ini perlunya Al-Quran digurukan kepada sang guru yang pakarnya. Kalau guru kita mengatakan ya sudah ini berhenti, ya sudah kita ikuti guru kita. Seandainya kita mempunyai wawasan yang lain, yaitu jadikan itu sebuah wawasan. Bagaimanapun juga yang sudah disampaikan guru itu tidak akan menyesatkan murid-muridnya, karena sudah dibekali dengan ilmu sesuai dengan keahliannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang yang haus, selalu ingin mencari, menimba ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita masih semangat untuk senantiasa belajar dan membaca kitab suci Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan terlebih dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Mari kita tutup kajian yang sangat ringkas ini terkait dengan hukum wakaf di ayat kedua dalam surah Al-Asr. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.